pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah siap dan kita boleh akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Trioran yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan Bapak Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali sama-sama beribadah dan sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan meskipun memang dengan situasi atau keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, di mana kembali kami bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami terima pada hari ini, itu memberikan kekuatan, memberikan motivasi yang baru bagi kami semua, secara khusus untuk jemaat-Mu, jemaat GSCA Elim. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Saudara, memang situasi saat ini memang tidak begitu enak buat kita semua, bahkan bagi semua orang di dunia ini. Sebagian besar gereja saat ini melakukan ibadah bukan lagi di dalam sebuah gedung, tapi kebanyakan melakukan ibadah online. Anak-anak juga tidak ke sekolah, mereka belajar di rumah dengan online. Dan sebagian besar juga orang-orang bekerja di rumah atau istilahnya itu work from home. Di samping itu juga ada banyak aktivitas yang harusnya kita lakukan di luar, sekarang lebih banyak ada di rumah. Dan saudara perlu tahu bahwa keadaan ini bukan hanya dialami orang-orang percaya saja, semua orang mengalami. Semua orang di dunia ini sedang bergumul dan bertempur dengan peperangan yang sama, yaitu melawan virus corona atau virus COVID-19. Saudara, kita nggak pernah nyangka kenapa ini semua bisa terjadi dan kapan ini akan berakhir. Namun saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita pelihara pikiran kita untuk sama-sama bisa tetap berpikir positif, menjaga hati kita untuk kita tetap berespon yang benar. Karena memang kita nggak tahu sih apa maksud dan tujuan kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Ayub. Sebagian besar dari kita sudah tahu cerita ini. Mungkin kita dengar dari khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran gitu ya. Namun pada hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan, melihat kembali, belajar kembali dari tokoh yang namanya Ayub. Nah, Ayub pasal pertama, ayat pertama menceritakan tentang Ayub. Dikatakan bahwa Ayub itu disebut adalah orang yang jujur, saleh atau soleh, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di samping itu juga Ayub orang yang sangat kaya raya. Pada zamannya dia orang yang sangat kaya raya. Kalau istilah sekarang itu seorang pengusaha yang sukses loh. Ini luar biasa loh. Kaya raya, sukses, jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kalau boleh dikatakan susah mencari orang seperti ini di zaman sekarang ini loh. Namun Ayub tetap Tuhan izinkan mengalami satu peristiwa, satu keadaan yang sangat sulit. Boleh dikatakan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan Ayub harus kehilangan harta benda, kekayaan dalam waktu sekejap. Harta kekayaan yang dia bangun mungkin bertahun-tahun, namun dalam waktu sekejap, dalam waktu yang singkat, kehilangan semuanya. Saudara bisa bayangkan kehilangan ternak atau benda dalam waktu yang singkat. Ini bukan hal yang mudah. Di samping itu juga kehilangan harta benda, namun dia juga kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dia kehilangan anak-anak yang dia cintai, anak-anak yang dia pelihara, dia jaga, dia besarkan. Dalam waktu yang sekejap, dia harus kehilangan anak-anaknya. Di samping itu juga Ayub mengalami penderitaan, sakit di tubuhnya. Alkitab mencatat, Ayub sampai memakai beling, mengambil beling, menggaruk-garukan beling ke tubuhnya. Mungkin tubuhnya itu gatal karena penuh dengan borok. Saudara bisa bayangkan gimana baunya tubuh Ayub. Di samping itu juga dia harus mengalami sedikit celaan.
ledekan dari istrinya. Karena memang Ayub tetap menyembah Tuhan. Istrinya mengatakan, kutuki Tuhanmu. Gitu kira-kira. Karena memang Ayub tetap menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin saja ada banyak teman-teman Ayub yang meninggalkan dia. Meskipun memang ada beberapa teman Ayub yang datang kepada dia. Saudara, sekali lagi, Ayub harus mengalami penderitaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia mungkin bertanya kepada Tuhan. Dan dia secara manusia, dia mengeluh kepada Tuhan. Karena dalam kitab Ayub bagian terakhir, pasal yang ke-42, itu perikopnya bilang gini bahwa Ayub itu menyesalkan dirinya. Dia mencabut kembali perkataan-perkataan yang salah. Betul, secara manusia loh, sama seperti kita dengan kondisi sekarang ini. Ayub mengeluh kepada Tuhan. Kita sekarang ini sedang takut, khawatir, atau mungkin kita juga sedang mengeluh, sedang bertanya kepada Tuhan, kapan ini selesai? Ayub mungkin mengeluh juga, Tuhan, apa salah saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya kan orang yang baik, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Sama dengan kita mungkin juga sedang bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini? Saya rajin beribadah, saya orang yang baik, tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah, hal-hal ini mungkin beberapa dari kita mungkin sedang menyampaikan hal yang sama, seperti mungkin yang Ayub sampaikan kepada Tuhan. Namun, pasal 42 dikatakan bahwa Ayub mencabut kembali, dia menyesal dengan apa yang disampaikan kepada Tuhan. Dan pasal 42 ayat pertama bilang gini, setelah dia mencabut perkataan dan minta ampun kepada Tuhan, dia menyesal dengan apa yang dikatakan. Pasal pertama ayat pertama bilang gini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, sidang jemaat kasih Tuhan, saya pikir ini perkataan yang perlu kita sampaikan, kita ucapkan kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang susah, penderitaan yang cukup berat. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu nggak ditentukan oleh keadaan-keadaan yang sekarang ini. Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kasihnya itu kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tidak berkurang atau bertambah dengan keadaan sekarang ini, karena kekal selama-lamanya. Dan saya pikir kita perlu mencontoh apa yang Ayub sampaikan, katakan bahwa kita mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya pasal 42 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Tuhan sanggup menyelesaikan badai COVID-19 ini. Karena memang masalah itu, pergumulan itu bukan untuk selama-lamanya, tapi untuk sementara. Namun kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Percaya Tuhan tetap pelihara kita. Nah, Mazmur pasal yang ke-23, kita tahu juga firman Tuhan ini. Perikopnya bilang, gembala yang balik. Tuhan gembala yang baik. Saudara, khusus ayat yang keempat dari pasal 23 kitab Mazmur ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara yang terkasih, jalan-jalan yang kita lewati, yang kita lalui, itu tidak selalu mulus. Kehidupan kita tidak selalu mulus. Kadang-kala kita harus berhadapan dengan hal-hal yang gak terduga seperti yang sekarang ini. Kita harus berjalan dalam jalan yang berlubang, berbatuan, mendaki segala macam. Namun kita mengatakan, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu menopang kehidupanku. Gembala yang baik tidak akan pernah mengizinkan domba-dombanya dimangsa oleh harimau, dimangsa oleh singa, dimangsa oleh beruang. Gembala yang baik itu pasti menjaga, melindungi domba-dombanya dari mara bahaya. Makanya pemazmur ini bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun kita berjalan saat ini dalam lembah kekelaman,
kita tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gada Tuhan itu menopang, membimbing, menuntun kehidupan kita. Nah, saudara, ini janji Tuhan kepada kita semua. Saudara juga pasti ingat cerita Nabi Elia di Sungai Kerit. Kita tahu bahwa masa-masa itu masa yang sulit buat Nabi Elia. Dan di Sungai Kerit lah Tuhan pelihara dia. Tuhan memberikan dia makan. Dan sebelum masuk dalam masa kekeringan, Tuhan itu memerintahkan Elia untuk pergi meninggalkan Sungai Kerit. Dan dia berangkat, diminta Tuhan, diperintahkan untuk menuju ke Sarfat, ketemu seorang janda. Dan kita cerita ini, janda Sarfat memberikan makan meskipun sulit keadaan janda tersebut, yang pada akhirnya dia mengalami kelimpahan, mujizat. Nah, ini yang sampaikan kepada kita semua bahwa meskipun dalam masa-masa kekeringan saat ini, Tuhan itu pasti punya cara, selalu punya cara untuk memberkati, untuk memberikan kecukupan, memenuhi kebutuhan kita. Namun bagian saya adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu akan turut bekerja. Ya, kita tahu firman Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi memang dalam kondisi ini memang saya mau ngapain lagi gitu loh. Nah, saya mengajak kita semua bahwa dalam kondisi terus kita melakukan sesuatu. Justru waktu kita melakukan sesuatu lah Tuhan itu turut bekerja. Nah, saudara, saya juga menyampaikan hal ini kepada kita semua. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat keadaan sekarang ini. Kemudian Tuhan juga bukan hanya melihat, tapi dia juga merasakan apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Dia tahu, dia rasakan juga. Kemudian dia paham apa yang kita alami. Dia tahu betul kondisi kita sekarang ini. Nggak cukup sampai di situ, dia juga mendoakan kita. Dan nggak cukup hanya mendoakan, Tuhan juga melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini janji Tuhan kepada kita semua. Dia melihat, dia merasakan, dia memahami, dia mendoakan dan melakukan sesuatu bagi kehidupan kita. Saya berharap juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, dalam kondisi sekarang ini juga jangan sampai membuat kita menjadi, saya katakan tadi, frustasi. Kemudian kita berputus asa dan tidak melakukan sesuatu. Saya pikir kondisi atau keadaan ini justru harusnya membuat kita itu semakin dalam merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan Tuhan yang hidup, merenungkan kehidupan kita. Justru saya pikir kesempatan bisa kita pakai untuk mempersiapkan diri kita untuk nanti masuk dalam fase yang baru, dalam musim yang baru setelah wabah ini selesai. Jangan sampai nanti waktu kita selesai menghadapi semua ini, situasi ini selesai, kita masih melakukan hal yang sama. Tapi justru dengan keadaan sekarang ini kita lebih banyak merenungkan, berkreativitas, gimana kita nanti mengembangkan usaha kita, mengembangkan pekerjaan kita, mengembangkan gereja kita dalam hal ibadah gitu loh. Nanti kita berharap bahwa ada sesuatu yang baru lagi nih yang kita kerjakan gitu loh. Ya, sekali lagi jangan sampai gini, kita pasrah dan udah mau ngapain lagi, memang keadaan seperti ini, ya ngapain lagi, kita nggak bisa apa-apa segala macam. Justru saya pikir kita coba merubah cara berpikir kita. Justru kita coba merenungkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna di masa depan, untuk masa mendatang, dan coba berkreativitas sehingga nanti kita bisa melihat hal-hal yang terduga terjadi untuk di ke depan gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ini perlu loh namanya persiapan. Jadi persiapkan diri kita untuk kita nanti bisa memasuki waktu-waktu atau masa-masa yang baru. Nah, kembali kepada cerita Ayub tadi, bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kemudian kita juga harus percaya, meskipun saya dan saudara berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tongkat dan gadanya menopang kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Yang terakhir dan ketiga, meskipun dalam masa kekeringan, Tuhan tetap pelihara kita. Jadi saudara, izinkan kebenaran firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan kita, dan kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Sekali lagi,
tidak untuk selama-lamanya keadaan ini. Keadaan ini kan pasti selesai, dan Tuhan pasti menolong kita melewati semua ini. Mari bersama-sama kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami. Diberkati bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami tahu bahwa COVID-19 ini akan selesai, akan berlalu. Terima kasih Bapak yang baik. Kekuatan Allah ada bersama dengan kami. Berikan kami hikmat untuk kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Diberkati kehidupan kami Tuhan. Diberkati sidang jemaat-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak kasih Tuhan. Mari sama-sama terus kita menjaga kehidupan kita, jaga kesehatan, dan sama-sama kita tetap berdoa buat bangsa kita, buat negara kita, buat Kota Bogor tentunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh luar biasa. Pagi ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, yang disampaikan oleh hambanya, itu akan membuat kita lebih lagi kuat, lebih dekat dengan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan Yesus, karena memang Dialah sumber segalanya di dalam kehidupan ini. Di nama Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dan Tuhan memberkati keluarga dan semua. Terima kasih. Dan pagi ini Bapak Ibu, mari kita akan akhiri persekutuan kita. Kita akan masuk di dalam doa, kita mengucap syukur, dan kita tetap berdoa untuk bangsa negara kita yang kita kasihi, supaya akan tetap di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dan mari kita akan tutupkan doa, kita akan bersama-sama. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman-Mu itu Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan baru, dan meyakinkan di dalam setiap kehidupan ini, supaya kami boleh tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan pakai sesuai dengan rencana kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Berkati juga di dalam keluarganya, dan berkati juga di dalam segala apa yang dilakukan, supaya semua boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang saat ini juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan tolong di dalam masa-masa seperti sekarang ini, tapi tetap pemeliharaan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasih ini. Kami mohon Tuhan, kiranya virus corona ini akan cepat berlalu, supaya kami, anak-anak-Mu, bangsa kami, rakyat Indonesia khususnya juga boleh kembali aktivitas seperti semula pada waktu masa-masa yang tidak ada virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan, dan bangsa kami akan bebas, dan bangsa kami akan mengalami pertumbuhan, mengalami pembaruan, dan semua roda ekonomi, perdagangan, semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan akan berjalan seperti biasa. Begitu juga dalam pendidikan, dalam peribadatan, semuanya akan berjalan dengan seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kehidupan ini. Makasih, kami ucap syukur, dan saat ini kita akan mengakhiri dan kita akan terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih setiamu cukup bagi setiap kehidupan ini. Maka itu, pada pagi ini setelah kami menerima kebenaran firman Tuhan, akan kami lakukan di dalam setiap kehidupan ini. Kami jalankan supaya akan bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan akan memberkati semua apa yang menjadi kebutuhan di setiap kehidupan kami pribadi lewat pribadi, supaya kami tetap ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan,
kiranya kasih karunia cukup bagi setiap kehidupan ini. Maka itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.